Shalom. Silakan slide-nya, PPT-nya. Saudara, saya akan share tentang hati yang memberi, ya, saudara. Jadi kalau kita melihat bersama-sama, saudara, saya bukan berbicara dari sisi kita bagaimana kita memberinya, tetapi kita harus punya hati yang memberi. Nah, nanti saya akan tunjukkan, saudara, ada begitu banyak aspek di dalam kehidupan kita. Jika kita nggak punya hati yang memberi, saudara, maka saudara kita nggak akan berdampak apapun. Saudara boleh mengatakan bahwa engkau Kristen sekian puluh tahun, saudara. Kenapa ada banyak orang tidak mengalami dampak yang besar di dalam kehidupannya? Ada begitu banyak orang udah menjadi Kristen puluhan tahun, saudara. Tapi tidak ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hidupnya. Bukan karena mungkin dia katakan, ini aktif gak sih? Kayaknya aktif terus kok. Tapi kalau tidak terjadi sesuatu, jangan-jangan saudara, kita gak punya hati yang memberi di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Jadi ini Yesus sendiri yang berkata, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia, apa saudara? Memberi, apa? Daripada menerima. Nah saudara, ini Yesus sendiri yang mengatakan, saudara. Ya, lebih berbahagia apa saudara? Memberi daripada menerima. Nah saudara, apakah ini terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kalau kita memberi sesuatu atau apapun itu, saudara, kita mulai mengkalkulasi di dalam pikiran kita. Kita mencoba menghitung semuanya. Atau mungkin saudara setelah kita melepaskan sesuatu, ada sebuah kekecewaan di dalam hidup kita. Atau mungkin saudara kita berusaha untuk tidak memberikan apapun. Nah saudara, kalau saya berbicara tentang memberi, saudara, jangan terus dipikirkan tentang uang. Cuman itu, saudara. Ada begitu banyak, saudara, faktor. Nah, kita lihat, saudara. Memberi itu bisa berupa waktu. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Ada banyak orang, saudara, punya banyak waktu untuk dirinya sendiri. Tetapi dia nggak pernah memberi waktu untuk orang-orang di sekelilingnya dia. Bagaimana saudara kita kepingin melahirkan sebuah generasi yang ke depan saudara mereka harus lebih hebat. Seperti yang Yesus katakan. Dan kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Bagaimana bisa saudara murid-muridnya saudara bisa mengerjakan sesuatu yang hebat. Jika Yesus tidak pernah memberikan waktu di dalam kehidupannya. Yesus memberikan waktu 24 jam saudara. Kepada murid-muridnya. Bahkan harusnya saudara Yesus bisa memiliki waktu saudara di mana ada banyak orang mencari dia. Dia dieluk-elukan, dia dipuji-puji. Orang mencari saudara, ada banyak orang saudara pemimpin menikmati itu. Yesus enggak saudara. Ketika banyak orang lagi mencari dia, Yesus Alkitab berkata, Yesus menyendiri saudara bersama dengan murid-muridnya. Dia memilih bersama dengan muridnya. Dia menghindari yang namanya popularitas. Dia meluangkan waktu bersama dengan muridnya. Memberi pemikiran, saudara. Ada orang berkata gini, saya nggak punya apa-apa, Pak. Kita masih punya pemikiran, saudara. Ketika kita bertemu dengan seseorang, bertemu dengan siapapun, yang mereka punya permasalahan, engkau bisa menyumbang pemikiranmu. Kau bisa menyumbangkan, memberi ide-ide yang ada. Ada orang saudara disimpan. Dia gak mau beri. Katanya kalau saya beri, waduh nanti jadi saingan. Oh kalau saya berbagi, oh nanti dia lebih hebat daripada saya. Kembali, memberi berupa pikiran. Kesempatan, memberi kesempatan saudara. Kepada siapapun, untuk mereka muncul, memberi tenaga, pertolongan, keuangan, saudara, perhatian. Dan lain-lain. Ada begitu banyak saudara.
Makanya saudara, kalau orang yang dipikirkan memberi cuma uang, salah saudara. Enggak. Saudara, hati yang memberi itu otomatis saudara engkau akan melakukan semuanya ini di dalam kehidupan kita. Oh, enggak hitung-hitungan dengan waktu. Kita sudah enggak hitung-hitungan lagi dengan tenaga kita. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan saudara. Nah, berbicara tentang jiwa-jiwa saudara, sama saudara, jiwa-jiwa pun butuh semuanya ini. Ya, saudara ngomong berdoa untuk jiwa-jiwa. Mana mungkin saudara kita nggak mau memberi waktu kita. Mana bisa kita nggak mau memberi tenaga kita. Mana bisa kita nggak memberikan perhatian kita. Mana bisa kita nggak memberikan keuangan kita. Mana bisa saudara kita nggak memberi kesempatan. Makanya saudara, semuanya itu menjadi sekedar cuma lip service. Ketika kita hanya berkata, hati akan jiwa-jiwa. Kita kepingin menjangkau jiwa-jiwa. Tapi ternyata gak ada satupun yang dimenangkan. Karena kita gak punya hati yang memberi. Kita gak mau melakukan apapun saudara. Untuk melahirkan sesuatu, melahirkan pemimpin. Itu dibutuhkan semuanya ini. Dibutuhkan energi, kekuatan, tenaga, keuangan. Saudara, waktu kita habis. Makanya saudara, ada banyak orang, saya heran. Dia punya waktu untuk dirinya sendiri banyak. Tapi dia gak punya waktu untuk orang-orang sekelilingnya dia. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, batasan memberi saudara. Nah, ini kita lihat bersama-sama. Batasan memberi yang menghasilkan dampak yang besar. Jadi saudara memberi aja ini ada batasannya. Mungkin ada yang kata, oh saya udah coba memberi kok. Nah, saudara kalau pengen tahu, memberi seperti apa saudara yang akan membawa dampak besar. Di sini gini. Memberi, saudara, batasan memberi yang menghasilkan dampak yang besar adalah sampai batas rasa sakit, yaitu berkorban. Kalau sampai kita nggak sampai rasa sakit memberi, saudara, maka saudara kita tidak akan membawa dampak yang sangat besar. Buktinya apa, saudara? Kita lihat ini. 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara perhatikan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Jadi keadaannya nggak baik. Ya. Sukacita mereka apa? Meluap. Dan meskipun mereka apa? Sangat miskin. Nah, saudara perhatikan. Saudara, kemiskinan tidak membatasi kita untuk memberi. Nah, saudara. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ini saudara, ini yang diceritakan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya baru tahu, saudara, dalam kisah para rasul, kisah-kisah semua yang terjadi, saudara, para rasul-rasul yang ada. Dan ini, saudara, mereka menceritakan sebuah kisah. Ketika mereka bertemu dengan jemaat di Makedonia. Kenapa mereka bercerita itu? Saya percaya, saudara, orang yang memberi banyak, saudara. Di sana mereka akan ketemu jemaat-jemaat dimanapun, saudara. Ini jemaat di Korintus, jemaat di Makedonia, jemaat di Filipi. Banyak saudara, Efesus. Tapi kenapa yang diceritakan di Makedonia? Karena jemaat Makedonia, saudara, bukan jemaat yang kaya. Ini bukan jemaat yang hidupnya nyaman. Mereka dalam kesulitan, mereka dalam penderitaan, mereka sangat miskin. Tetapi yang diceritakan, saudara, di dalam kondisi keadaan seperti itu, mereka tetap bermurah hati. Nanti kalau saudara baca di sana, bahkan mungkin saudara, para rasul udah melarang gini, kamu udah susah. Kamu memberikan dirimu aja untuk melayani Tuhan itu udah luar biasa. Udah gak usah, gak apa-apa. Tapi mereka, saudara, gak peduli. Mereka katakan kami tetap mau memberikan yang terbaik. Apa itu yang diberi, saudara? Apakah uang? Belum tentu uang, saudara, dia gak punya uang. Mungkin karena dia gak punya uang, maka dia berikan hidupnya, waktunya, tenaganya. Dengan sukacita. Dia ketemu, dia tolong, saudara.
Ini saudara, sampai batas rasa sakit saudara. Sampai pada titik pengorbanan. Itu sebabnya saudara, di dalam Korintus ini sudah dibahas, diceritakan. Sehingga semua hari ini mengenal siapakah jemaat di Makedonia itu. Ya. Kalau saudara ingin membawa dampak yang besar, mesti lakukan hal sampai batas pengorbanan. Nih contohnya saudara, jelas Yohanes 3:16, Yesus saudara, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan siapa saudara? Anaknya yang tunggal. Supaya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara lihat. Ini adalah sebuah contoh. Contoh apa saudara? Pengorbanan. Makanya dampaknya ke dalam kekekalan saudara. Karena Bapa memberikan Yesus. Yesus berkorban saudara. Yesus punya pilihan. Karena dia berdoa terakhir. Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia berkata gini, bukan kehendakku, biarkan kehendakmu saja yang jadi. Dia punya pilihan, tapi akhirnya menyerahkan pilihannya kepada Bapa. Tetap berkorban dan mati di atas kayu salib. Yang membuat saudara sampai hari ini dampak yang terjadi adalah saudara dan saya. Kalau memberi waktu, pemikiran sampai titik rasa sakit. Di saat kita kekurangan pun kita lepaskan sesuatu saudara. Ketika kita dalam keadaan letih lesu, capek saudara. Engkau masih memberikan waktumu, tenagamu, pikiranmu. Saya percaya itulah titik saudara, dampak yang besar sedang dilepaskan. Jika tidak saudara, kita tidak akan melihat apapun. Tidak akan melihat sebuah dampak yang besar. Kalau kita bicara tentang pembapaan atau pemuridan saudara. Sama saudara, kalau kita nggak punya hati yang memberi saudara, maka yang terjadi adalah, nih saudara, nggak bisa kita pembapaan, nggak bisa. Kita memuridkan orang, nggak mungkin. Kita bicara pelayanan generasi, tapi hati kita nggak pernah disiapkan saudara untuk memberi. Memberi waktu, memberi kesempatan, memberi teguran, apapun saudara. Dan saya melihat sampai hari ini, ya, saya masih melakukan pembapaan, pemuridan sampai hari ini. Saya harus luangkan waktu lebih banyak, saudara, memberi kesempatan, memberi teguran. Ya, lihat 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga apa saudara? Hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasih. Nah, yang dibagi apa saudara? Yang dibagi bukan hanya Injil, tetapi yang dibagi adalah hidup kita. Bagaimana bisa saudara kita membagi hidup kita tanpa punya hati yang memberi? Jadi saudara, kalau kita melihat ya di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, sederhana sebetulnya. Seberapa besar dampak yang kita kerjakan untuk kita menghasilkan murid-murid Kristus. Seberapa besar saudara apa yang lahir dalam kehidupan kita dengan orang-orang yang satu hari akan jadi pemimpin besar. Sederhana jawabannya. Kita punya hati untuk memberi apa enggak? Kita punya hati untuk memberi apa enggak? Itu jawabannya. Nah saudaraku, kalau kita nggak punya hati untuk memberi, jangan berharap ada sebuah dampak yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Dimanapun kita berada. Ya, jadi kalau saudara tahu kita bukan hanya membagi Injil, tetapi kita harus membagi apa saudara? Hidup kita. Berarti kita harus punya hati yang memberi. Itu mutlak saudara di dalam kehidupan kita. Kita harus terus membangun. Ya. Jadi saudara, itu mutlak. Makanya kita ini terus gini saudara.
membangun terus kehidupan kita. Kenapa saya katakan kau harus memberi? Jadi kalau ada orang tuh sensitif gitu loh. Begitu dengar kata memberi gitu udah langsung, kayaknya. Enggak saudara. Apapun di sekeliling kita. Ya, kalau mentalitas ini sudah dibangun, maka yang terjadi saudara dalam kehidupan kita itu otomatis. Apapun saudara kita akan memberi. Nah, kita lihat ya. Ketika kita berhenti memberi ini, ya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini urutannya, siklusnya saudara. Orang berhenti memberi, nah apa yang terjadi selanjutnya saudara? Maka gak usah dibangun apapun, maka muncul yang namanya mentalitas pengambil. Ini otomatis saudara, berhentilah memberi. Saudara kita mulai hitung berhenti saudara. Dan tiba-tiba mentalitas yang terbangun dalam kehidupan kita ini saudara. Mengambil. Jadi berhenti memberi saudara, dan tiba-tiba saudara mentalitas kita terus saudara ngambil. Menjadi mentalitas mengambil. Nah kemudian mentalitas kita adalah mencari keuntungan. Ini otomatis loh berjalan saudara. Jadi jangan dikatakan gini, oh ini kita kerja. Enggak, berhenti memberi maka yang ada adalah mengambil dan mencari untung. Ya, kalau nggak percaya nih, tanya kiri kanan ini kalau kenal ini ya, tanya gini, kamu selamat dengan saya ini untung atau rugi? Tanya gitu saudara coba. Tanya saudara, kalau dengan suami istri, kamu menikah dengan aku selama berapa tahun ini, berapa puluh tahun ini untung atau rugi? Kalau dia mikirnya agak lama itu pasti rugi saudara. Sudah, gak usah marah saudara, jangan merasa, untung apa rugi? Dipelototi lagi saudara. Kalau dia gak bisa menjawab dengan cepat itu pasti rugi saudara. Yang saudara berteman ini ya, sama tetangga ini ngomong ini, selama kamu berteman sama aku untung atau rugi? Tanya saudara. Kalau dia jawab cepat, aku bersyukur berteman dengan kamu. Ah, berarti dia untung saudara. Kalau dia untung saudara, berarti saudara gak mencari untung. Tapi kalau dia mikir, ya kadang untung kadang rugi. Nah tanya lagi saudara, berapa kali untung berapa kali rugi? Ya kalau 5 kali ya kira-kira ruginya 3, untungnya 2. Itu rugi saudara namanya tetepan. Sudah tanya belum? Saudara sederhana. Berhenti memberi, maka tiba-tiba kita akan mengambil saudara dengan semuanya. Dan tiba-tiba saudara mentalitas pengambil, mentalitas mencari untung. Nah saudara tahu akar semuanya adalah di sini saudara. Karena kita fokus kepada diri kita sendiri. Ketika kita fokus pada diri sendiri saudara, ini yang terjadi saudara. Kita berhenti memberi. Nah, karena fokusnya terus aku. Nah setelah dia berhenti memberi, tak sadar saudara mentalitasnya mengambil. Semua, kalau berteman, saudara mikir saudara, ini menguntungkan gak? Kalau menguntungkan buat saya baik sama dia. Saudara, kalau ketemu sama orang, oh ini gak menguntungkan sama sekali. Gak usah berteman sama dia, pilih-pilih teman setelah itu. Nah apakah itu terjadi dalam kehidupan kita? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Saudara, itu sebabnya saudara, hati-hati saya memberitahu. Ini mesti dilatih terus saudara. Betul-betul yang Yesus katakan, lebih berbahagia apa tadi saudara? Memberi daripada menerima. Saudara, orang menerima itu berbahagia. Tapi saya memberitahu, kita harus berada pada satu titik, menerima itu berbahagia. Tetapi lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sampai pada satu titik seperti itu. Siapa mau belajar lebih memberi? Angkat tangan. Nah sekarang ngomong sama suami istri, sama teman-temannya gini. Mulai hari ini ya, kalau kamu berteman, kamu menikah sama saya, pasti untung. Ngomong gitu. Ngomong saudara, pasti untung kamu. Terus yang satunya ngomong gini, awas ya kalau kamu satu hari ya, gak tepati perkataanmu. Terus gantian ngomong. Berani gak ngomong seperti itu? Duh, kalau saudara, Pak belum siap, nah hati-hati saudara. Ya, jadi ini saudara, akar permasalahan semuanya. Jadi kalau saudara menang di area ini, nanti saudara lihat hidupmu saudara. Engkau ketemu orang, saudara, orang mengatakan luar biasa hikmat dari Tuhan. Luar biasa saya ketemu dia aja ngobrol aja saya diberkati. Kenapa saudara? Dia gak beri duit.
Dia beri pemikiran. Dia ngobrol. Semua apa yang ada dalam benaknya saudara dilepaskan semuanya. Dia punya ide saudara, dia seorang businessman. Ketemu businessman muda, dia ceritakan semuanya. Dia gak takut disaingi satu hari. Dan pengusaha muda ini berkata gini, terima kasih. Tuhan begitu hebat memberikan hikmat. Ya, tapi ceritanya juga jangan aku saudara. Tuhan yang melakukan. Saudara, ketika kita berkata saya gak punya apa-apa, tapi saya punya tenaga, maka saudara, orang akan berkata, orang ini ringan tangan, orang ini kuat, karena dengan siapapun dia menolong. Memberi apa saudara? Tenaga saudara. Jadi saudara kalau jangan marah kalau kita dikatakan bodoh, karena kita tidak pernah memberi pemikiran sama sekali saudara. Diajak meeting, diajak diskusi hanya diam, ngantuk. Terus kita dikatakan bodoh marah, karena kita tidak pernah memberikan apapun dalam hidup kita. Jadi saudara, semakin kau memberikan pemikiran, maka kita akan semakin kelihatan bahwa hikmat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amin. Semakin saudara menolong mereka, memberi tenaga, orang akan berkata engkau sehat, engkau kuat, engkau ringan tangan. Semakin kau memberi keuanganmu, engkau akan semua orang berkata engkau adalah orang yang diberkati. Lihat saudara semuanya, dengan memberi maka tiba-tiba kekayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita muncul semua. Ketika kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang gagal, saudara, maka orang tersebut berkata, dia memiliki hati yang besar. Duh, kurang apa lagi, saudara? Sebutkan. Maka begitu kita memberi, semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu tereksploitasi, tereksplorasi, saudara. Muncul semua saudara dalam orang melihat, keren orang ini. Orang ini luar biasa. Tapi coba kalau kita simpan, kita gak mau lakukan apapun, kita hanya fokus kepada diri sendiri. Nah, ini dampaknya saudara. Kalau orang fokus pada diri sendiri itu ini saudara, selalu begini. Ya, yang pertama apa saudara? Tidak mau rugi. Ini saudara kalau apa-apa rugi saya. Sering-sering ngomong rugi saudara. Ya kan, mencari keuntungan diri sendiri. Nah, saudara lihat nih, ya, apa ada ayatnya saudara tentang kerugian ini? Ada ayatnya saudara. Mazmur 15 ayat yang keempat, saudara. Yang memandang hina orang yang tersingkir. Tetapi apa saudara? Memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang apa saudara? Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saudara, nih Pengkhotbah 3 ayat 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Loh, ada waktu untuk membiarkan rugi loh saudara. Ya. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Loh saudara, ternyata ada ayatnya. Bahwa kalau saudara gini, hari ini engkau rugi itu gak salah. Amin. Yang amin cuma satu orang aja saudara. Berpengalaman. Ya. Ada ayatnya saudara. Untuk kita saudara, ada waktunya untuk kita membiarkan rugi. Ini saudara yang terjadi nih. Kalau orang nih gak mau rugi saudara, ini yang terjadi. Mereka tidak berintegritas, saya mau beritahu. Kok bisa seperti itu? Iya dong, dia gak mau, dia udah janjian dengan orang harusnya dia tepati. Karena dia ketemu orang yang lebih menguntungkan, dia ambil yang itu saudara. Memangnya dalam pelayanan gak seperti itu? Oh saudara jangan dipikir saudara. Pelayanan-pelayanan pun di mimbar juga bisa seperti itu saudara. Begitu diundang saudara, begitu ada gereja yang lebih besar, langsung alasan bagaimana gak bisa dibatalin. Mana integritasnya? Ya, dia berkata alasan saudara, maaf ada keperluan, ternyata dia tinggalkan. Ini orang gak berintegritas saudara. Kalau orang berintegritas saudara, memegang sekali janji, dia akan berpegang sampai kapanpun. Gak berintegritas. Saudara mau ketemu dengan seseorang, saudara udah janji nih, saudara. Dan tiba-tiba ada orang yang lebih penting. Mungkin saudara engkau berhutang budi dengan orang itu. Langsung aja saudara, sorry ya, langsung tinggal saudara. Gak berintegritas. Kalau orang berintegritas ini, sorry, maaf, saya udah ada janjian. Batalkan, maaf, saya mesti ngomong dulu. Dan saya akan ceritakan yang sesungguhnya. Kalau dia gak punya waktu, saya harus prioritaskan dia yang berjanji dengan saya terlebih dahulu. Gak peduli, walaupun rugi. Berani kita seperti itu? Orang yang gak mau rugi, gak berintegritas, saya mau beritahu. Dan yang kedua saudara, tidak paham istilah investasi.
Nggak ngerti investasi, saudara. Saya memulai gereja 16 tahun yang lalu. Hampir sama dengan ini. Ya, nggak sengaja, saudara. Nggak janjian sama Pak Hani. Saya masih ingat itu waktu habis pelayanan masih di sana Pak ya. Itu di parkir itu. Pak Hani waktu kami ngobrol-ngobrol sama FA waktu itu. Pak Hani tiba-tiba ngomong gini. Nggak tahu kok dapat impresi dari Tuhan dari mana, saya juga tak tahu. Tiba gini, Pak jangan keluar loh ya Pak. Terus saya ngomong gini, loh Pak saya mau keluar. Loh yang benar kamu Pak, dia ngomong gitu. Tapi tidak lama kemudian saudara, begitu saya keluar juga saudara. Itu saya masih ingat saudara, 16 tahun yang lalu itu. Saudara tahu siapa yang bersama-sama dengan kami? Semua anak muda, mahasiswa. Beberapa orang yang ketemu dengan saya dia ngomong gini, begitu dia lihat ibadah kami di lantai 3, gak ada lift. Terus mereka gini, loh Pak kalau caranya begini, bagaimana Pak yang tua-tua yang mapan-mapan bisa datang ibadah? Bapak harus pindah di bawah. Oh enggak Pak, sudah gak ada tempat, saya katakan ya udah di situ. Terus banyak orang gini, mana uangnya Pak? Ada uangnya enggak? Saya ngomong begini, enggak, saya enggak lihat sekarang. Saya mau melihat 10-15 tahun ke depan. Saya lagi mau berinvestasi atas mereka. Kami ada gereja di Kupang, saudara. Jemaatnya sekitar 60 orang. Dan rata-rata jemaat mereka hampir 90% itu adalah dari sekolah kami yang ada di sana. Saudara, yang notabene saudara kami buka sekolah asrama orang-orang yang tidak mampu semuanya. Dan mereka waktu kuliah, karena mereka tidak punya komunitas, kami tampung, kami buatkan gereja. Yang notabene mereka kuliah pun mendapatkan beasiswa bidik misi, gak punya uang. Terus pertanyaannya sudah, banyak orang tanya, ini masalah gak dengan gereja-gereja sekeliling? Saya katakan pasti gak masalah. Karena yang saya tampung adalah orang-orang yang gak punya uang, saya katakan. Kalau pengusaha yang pindah ke tempat saya rame. Tetapi karena mereka adalah orang-orang anak muda, mahasiswa, semester baru mungkin yang paling senior baru semester 8 mau lulus. Sisanya saudara baru lulus, nggak ada duitnya. Tapi saya ngomong sama mereka, percaya kami akan investasikan waktu dan apapun kepada mereka. 10, 15, 20 tahun saya ngomong sama mereka. Siapa tahu di antara kalian akan jadi gubernur, bupati, dan semuanya di NTT dan Indonesia Timur, saya katakan. Investasi saudara, rugi nggak? Mana ada misi itu untung dari mana? Sebutkan saya, ada yang misi untung? Kalau saudara misi kita untung surplus, wah dari mana? Misi itu rugi. Tanya nih Pak Hani yang lagi ke Magetan nih. Ada untungnya enggak misi? Enggak ada saudara. Misi itu rugi. Makanya orang yang enggak mau rugi, enggak ada misi di dalam gerejanya. Sudah. Kita rugi saudara, tapi kerajaan Allah diuntungkan. Investasi saudara, investasi kita bukan di sini. Investasi kita di kerajaan surga. Makanya saudara ini ngeri loh kalau orang gak mau saudara, gak mau rugi nih saudara. Ya, jadi hati-hati. Nah ini, mencari keuntungan diri sendiri, tadi dua itu ya. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari siapa? Keuntungan orang lain. Makanya tadi kan saya sudah tanya kan, untung gak kamu? Kalau yang sekeliling kita ngomong, aku bersyukur, aku beruntung punya teman seperti kamu. Aku beruntung punya pasangan seperti kamu. Waduh saudara, engkau berbahagia. Ya. Tapi kalau terus mikir-mikir, banyak ruginya, bertobat. Sudah bertobat, pulang dari tempat ini tanya semuanya. Kamu bersyukur gak? Beruntung gak? Punya orang tua seperti kami. Nah, kamu beruntung gak punya teman seperti kami? Kamu beruntung gak punya istri, punya suami seperti kami? Lihat responnya, jangan marah. Ya, kalau semuanya mikir panjang, sudah ngomong, cukup saya mau bertobat. Bahwa mulai hari ini, kalian semua yang ketemu dengan saya, beruntung hidupmu. Harus gitu dong. Ya, 1 Petrus 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan apa saudara? Kehendak Allah, dan jangan karena mau apa? Mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini gembala-gembala apa? FB ya di sini namanya ya. FBC.
Family Blessing Community. Nah, siapa gembala FBC yang ada di tempat ini, lambaikan tangan. Nah, saudara mesti rugi terus itu. Oh, yes. Kalau saudara beruntung di situ, nguntung terus saudara. Enggak salah saudara. Ini rugi nih. Pelayanan gembala FBC itu rugi terus. Tapi saudara bersyukur kalau rugi benar-benar. Rugi waktu, rugi pemikiran, rugi keuangan, rugi semuanya. Karena kita enggak mencari keuntungan untuk diri kita. Tapi kerajaannya akan diuntungkan. Amin. Ya, ini sekarang cepat. Buah dari fokus pada diri sendiri. Apa ini buahnya ini saudara? Nih buahnya saudara. Berhenti memberi. Ini pelit saudara. Pelit itu bukan roh ya. Pelit itu mentalitas. Kalau roh itu berbahagia saudara, kita tinggal doakan setelah ini. Roh pelit, pergi dalam nama Yesus. Dan saudara pulang dengan tersenyum murah hati. Enggak, itu mentalitas saudara. Ya, berhenti memberi di semua aspek. Saudara kalau pelit, saudara jangan mikir, Pak, tapi saya cuma pelit di keuangan. Enggak saudara, saudara kalau pelit di satu, pelit di semuanya. Saudara ngerti maksud saya? Gini, aduh Pak, tapi orang ini saya tahu enggak pelit tenaga, tapi pelit keuangan enggak ada saudara. Kalau engkau enggak pelit di satu, enggak pelit semuanya. Kalau pelit satu, pelit semuanya. Uang pelit, waktu pelit, tenaga pelit. Saudara, semuanya bantu-bantu. Saya enggak enak badan, saya lagi capek. Ini saudara, pelit itu saudara. Tanya kiri kanan, pelit enggak kamu? Nah gitu. Ya, itu buah. Ya saya berharap saudara semua di sini murah hati. Ngomong, kamu murah hati, kamu murah hati. Ngomong gitu saudara. Bernubuat, ya kan? Tidak pernah puas saudara, atau serakah, tidak pernah cukup dan tidak bisa mengucap syukur. Ini saudara, ngeri saudara. Nah kemudian jadi agamawi kehidupannya karena selalu butuh imbalan. Ya, tidak bisa melakukan kebenaran tanpa imbalan saudara semua. Kalau melakukan pertanyaannya gini, saya dapat apa? Ya, apa yang bisa saya peroleh? Nah ini saudara, butuh imbalan. Nah, ini orang saudara kalau fokusnya pada di sini, berhenti memberi, pelit, tidak pernah puas, serakah. Kemudian satu lagi adalah agamawi hidupnya. Itu ngeri saudara. Nah yang terakhir kita lihat bersama-sama ini. Ya, pemberian itu saudara, ini lihat saudara, akan mengarahkan hati kita. Aduh keren saudara. Matius 6:20, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini bukan sindiran. Saudara, ini kenyataan bahwa harta kita mengarahkan hati kita. Kalau hartamu Yesus, maka hatimu adalah pada Yesus. Simple, saudara. Ini bukan sindiran, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Iya memang. Tinggal bagaimana kita mengarahkan harta kita. Harta kita bukan hanya uang. Sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Saudara kita arahkan. Kalau engkau yang berharga adalah hartamu, adalah keuanganmu. Arahkan saudara kepada misi. Maka hatimu akan menjadi misioner. Simple. Saudara. Pemberianmu akan mengarahkan hatimu. Kemudian saudara. Ternyata pemberian itu akan mengalahkan keegoisan kita saudara. Filipi 2:4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mengalahkan keegoisan. Cara mengalahkan keegoisan apa? Memberi. Sama saudara mengalahkan kepelitan dalam hidup kita ini. Saudara. Caranya apa? Memberi aja. Ternyata pelit itu punya tingkat saudara. Level ya semakin tinggi levelnya saudara. Biasanya kalau memberi semakin menyesalnya besar saudara. Kalau saudara memberi gak bisa tidur 3 malam itu akut saudara-saudara. Pelitnya. Tapi kalau gak bisa tidur cuma semalam lumayan itu saudara. Setelah itu saudara semakin hari memberi. Semakin saudara sukacita. Nah itu baru menang. Ya stadiumnya ini saudara lihat sendiri. Aduh Pak saya sebulan gak bisa tidur. Ini stadiumnya sudah stadium 10 saudara. Ini kalau orang sakit kanker stadium 10 ini udah gak ada lagi. Ini. Tapi tetap bisa, Tuhan bisa pulihkan kita. Ya, memberi mengalahkan keegoisan kita. Dan yang terakhir adalah ini penting. Pemberian itu menyehatkan rohani kita. Nah, 2 Korintus 8. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu apa? Mencukupkan kekurangan mereka agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Saudara,
Yang sehat itu in, out itu seimbang. Setuju? Bernafas saudara, kalau saudara banyak hirup, enggak usah dikeluarkan, mati kita. Mau dicoba? Ayo hirup terus, enggak usah dikeluarkan. Enggak usah dikeluarkan. Atau hirupnya banyak, keluarkan sedikit aja. Sedikit, keluarkan. Sedikit. Meledak paru-paru kita, mati kita. Betul? Makan yang banyak jangan dibuang. Ayo tunggu 3 hari, 4 hari, engkau akan dipaksa di rumah sakit, dipompa untuk keluar. Masa kita mau nunggu Tuhan memompa kita untuk keluar? Gak perlu kan? Apalagi kalau kencing, air saudara. Ayo coba minum, gak usah dibuang. Nggak usah sehari, setengah hari saudara, badanmu meriang, kepalamu pusing, berkunang-kunang, dan pingsan sebentar lagi. Sederhana, apa yang masuk, keluar seimbang. Berapa banyak saudara merasa diberkati Tuhan? Angkat tangan. Takut kalau nggak angkat tangan merasa nggak diberkati kan? Nah kalau saudara ngomong semakin banyak diberkati, berarti saudara harus semakin banyak apa? Memberkati. Sederhana, supaya kita sehat. Mau sehat? Amin, ya kan? Berarti sekarang mulai punya hati yang memberi. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ini sepertinya klasik dan simple, tapi saya memberitahu. Memberi itu mengubah kehidupan, bukan hanya mengubah kehidupan kita. Tapi memberi itu mengubah kehidupan sekeliling kita semuanya. Hidup kita berubah, hidup orang sekeliling kita juga ikut berubah. Percayalah, mulai hari ini yang kita pikirkan adalah apa yang bisa kami beri. Bukan yang kita pikirkan apa yang kami dapat, bukan. Ketika engkau berpikir apa yang engkau beri. Dan tiba-tiba engkau mendapat. Jangan dibalik. Dapat dulu baru memberi, terbalik saudara. Sekarang apa yang bisa saya beri? Dan tiba-tiba ketika engkau memberi. Dan Tuhan akan melepaskan berkatnya. Dapat. Semakin dapat, semakin kita memberi. Dan tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Tiba-tiba dampak yang terjadi sekeliling kita. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, saya akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya. Kami percaya bahwa kami punya hati yang memberi. Biarkan mulai hari ini Tuhan Kau pimpin, kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hamba-Mu selesai tapi Engkau tidak pernah selesai. Engkau campur tangan, Engkau berurusan dengan kami pribadi lepas pribadi. Berikan kami hati-Mu, hati yang memberi. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.